Cerita yang akan kalian dengarkan ini bukan karangan. Ini adalah kisah nyata yang dikirim langsung oleh salah satu penonton setia Ruang Mistis. Identitas pelaku, lokasi, dan beberapa detail disamarkan atas permintaan pengirim demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Namun alur kejadian, waktu, serta pengalaman yang ia alami ditulis apa adanya tanpa dilebihkan. Pengirim cerita ini bersumpah selama 1 tahun penuh, ia hidup sebagai suami dari sosok yang ia kira manusia biasa. Dan setelah semuanya terungkap, ia baru sadar satu hal yang membuat darahnya membeku. Ia telah menikahi kuntilanak. Cerita ini kami bacakan sebagai pengingat bahwa tidak semua yang terlihat hidup benar-benar berasal dari dunia yang sama dengan kita. Pengirim cerita ini memulai pengakuannya dengan satu kalimat sederhana. Kalau saja waktu itu ada satu hal kecil yang terasa janggal, mungkin saya tidak akan melanjutkan semuanya. Ia adalah seorang pria berusia awal 30-an, bekerja di luar kota, dan pada saat kejadian memilih menetap sementara di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah yang ia tempati merupakan rumah lama peninggalan kerabat, kosong bertahun-tahun, namun masih layak huni. Tidak ada cerita mistis yang ia ketahui sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keputusannya pindah ke desa itu murni karena alasan ekonomi dan ketenangan. Beberapa minggu pertama berjalan normal. Ia beradaptasi dengan lingkungan, menyapa tetangga, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Hingga pada suatu sore menjelang maghrib, ia pertama kali melihat seorang perempuan berdiri di depan rumah seberang. Perempuan itu diam, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri sambil menatap jalan. Penampilannya rapi, berpakaian sederhana, dan terlihat seperti warga lokal pada umumnya. Keesokan harinya, mereka berkenalan. Perempuan itu memperkenalkan diri dengan nama Ratna. Bicaranya pelan, terstruktur, dan tidak banyak basa-basi. Ia tidak menunjukkan sikap genit atau berlebihan. Justru karena itu, pengirim cerita merasa nyaman. Ratna tidak banyak bertanya soal masa lalu, pekerjaannya, atau keluarganya. Setiap pertanyaan dijawab seperlunya. Lalu pembicaraan dialihkan ke hal-hal ringan. Dalam pengakuannya, pengirim menekankan bahwa hubungan mereka berkembang tanpa peristiwa khusus. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Tidak ada kejadian aneh, hanya percakapan singkat yang berulang, pertemuan sore hari, dan kebiasaan duduk berbincang menjelang malam. Ratna hampir selalu muncul pada waktu yang sama, dan selalu kembali ke rumahnya sebelum malam terlalu larut. Setelah sekitar 1 bulan, Ratna mulai sering berkunjung ke rumah pengirim. Ia membantu membersihkan rumah, menyeduh teh, dan duduk menemani. Namun, ada satu kebiasaan yang ia catat kemudian. Ratna tidak pernah datang di siang hari, selalu sore menjelang maghrib atau malam. Jika ditanya, Ratna hanya menjawab bahwa ia tidak terbiasa keluar siang karena panas. Keputusan menikah datang lebih cepat dari yang ia rencanakan. Menurut pengirim, tidak ada dorongan kuat selain rasa cocok dan tenang. Ia merasa Ratna adalah sosok yang tidak menuntut, tidak banyak drama, dan selalu menyesuaikan diri. Pernikahan dilakukan sederhana, dihadiri penghulu dan beberapa warga sekitar. Ia mencatat bahwa dari pihak Ratna tidak ada keluarga yang hadir. Saat itu, ia menganggapnya sebagai persoalan pribadi. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan tanpa konflik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan. Bahkan pengirim menuliskan bahwa ia sempat merasa hubungan mereka terlalu sempurna. Ratna selalu menyiapkan keperluannya, menunggu di rumah, dan tidak pernah menolak apapun yang ia putuskan. Namun, ada detail kecil yang saat itu ia abaikan. Ratna tidak pernah makan bersamanya. Ia hanya duduk menemani, terkadang memegang gelas, terkadang hanya memperhatikan. Jika ditanya, Ratna mengatakan ia sudah makan sebelumnya. Selain itu, Ratna tidak pernah tidur sebelum lampu dimatikan sepenuhnya. Ia juga tidak menyukai cermin di kamar dan meminta agar ditutup kain. Pengirim juga mencatat satu hal penting. Ratna tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh lelah, dan tidak pernah terlihat mengantuk. Bahkan ketika pengirim pulang larut malam, Ratna selalu terjaga, duduk rapi, dan menyambutnya dengan ekspresi yang sama setiap hari. Interaksi dengan warga sekitar perlahan berubah. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak. Ada yang berhenti menyapa, ada pula yang hanya menunduk tanpa bicara. Pengirim mengira itu karena dirinya pendatang. Ia tidak pernah mengaitkannya dengan Ratna. Hingga pada suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, ia terbangun dan mendapati sisi ranjang kosong. Ratna tidak ada. Rumah
dalam keadaan sunyi. Saat ia hendak bangkit, ia mencium bau bunga yang sangat menyengat, sesuatu yang tidak pernah ia simpan di rumah. Pengirim menuliskan bahwa malam itu adalah pertama kalinya ia merasa takut tanpa alasan yang jelas. Bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena menyadari satu hal sederhana. Selama menikah, ia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Dan sejak malam itu, kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya terlihat normal, perlahan mulai terasa salah. Setelah kejadian Ratna tidak ditemukan di ranjang pada dini hari, perhatian mulai tertuju pada hal-hal kecil yang sebelumnya luput diamati. Tidak ada teror langsung, tidak ada penampakan menyeramkan. Yang muncul justru rangkaian kejanggalan sederhana, berulang dan konsisten, seolah menyatu dalam kehidupan sehari-hari tanpa pernah benar-benar disadari. Kejanggalan pertama terlihat dari kebiasaan tidur Ratna. Ia hampir tidak pernah terlihat tertidur pulas. Setiap kali terbangun di tengah malam, Ratna selalu berada dalam kondisi sadar, entah duduk bersandar di dinding atau berbaring dengan mata terbuka. Posisi tubuhnya rapi dan tidak berubah selama berjam-jam. Jika ditanya, Ratna hanya menjawab bahwa ia sulit tidur, tanpa menunjukkan tanda kelelahan. Hal berikutnya adalah suhu tubuh Ratna. Kulitnya selalu terasa dingin saat disentuh, bahkan pada siang hari yang panas atau ketika berada di ruangan tertutup. Suhu dingin itu bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menetap, tidak berubah oleh waktu atau kondisi lingkungan. Ketika ditanyakan, Ratna mengatakan bahwa ia memang mudah merasa dingin sejak dulu. Cermin menjadi benda yang secara perlahan disingkirkan dari ruang hidup. Ratna tidak pernah berdiri di depan cermin. Ia akan memalingkan wajah atau menjauh setiap kali melewati permukaan yang memantulkan bayangan. Atas permintaannya, cermin besar di kamar ditutup kain. Tidak ada penjelasan yang diberikan, hanya alasan singkat bahwa ia merasa tidak nyaman melihat bayangannya sendiri. Pola makan Ratna juga tidak pernah berubah sejak awal pernikahan. Ia tidak pernah makan nasi atau lauk seperti manusia pada umumnya. Ia hanya minum air putih atau teh pahit. Jika makanan disajikan, Ratna akan menyentuhnya sebentar, lalu mengatakan, "Sudah kenyang." Piring yang digunakan selalu kembali dalam keadaan hampir utuh. Tidak pernah terlihat proses mengunyah atau menelan dalam jumlah wajar. Selain itu, ada aroma yang hampir selalu menyertai kehadiran Ratna. Aroma bunga yang kuat, terutama bunga Kamboja. Bau itu muncul tanpa sumber yang jelas, bahkan saat tidak ada bunga di sekitar rumah. Aroma tersebut paling sering tercium pada malam hari, terutama setelah lewat pukul 2 dini hari. Ratna tidak pernah menggunakan parfum, dan tidak ada benda di rumah yang bisa menjelaskan asal bau tersebut. Dalam hal sentuhan fisik, Ratna menunjukkan batas yang konsisten. Ia tidak menyukai pelukan yang terlalu lama dan akan segera melepaskan diri dengan alasan tidak nyaman. Ia juga menghindari sentuhan di bagian kepala dan punggung. Setiap kali bagian itu disentuh, Ratna akan menegang seketika, seolah bereaksi secara refleks. Tidak ada penjelasan lanjutan yang pernah diberikan. Aktivitas Ratna di siang hari juga menjadi perhatian. Ia hampir tidak pernah terlihat beraktivitas di bawah matahari. Jika pulang siang hari tanpa pemberitahuan, rumah seringkali tampak kosong dan sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda seseorang baru saja beraktivitas. Namun menjelang sore, Ratna sudah berada di dalam rumah dengan kondisi ruangan rapi, seolah tidak pernah ditinggalkan. Sikap warga sekitar perlahan berubah. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak dan menghindari interaksi langsung. Tatapan mereka sering terhenti sebentar, lalu dialihkan. Tidak ada komentar terbuka, tidak ada tuduhan, hanya sikap yang cenderung menjauh. Ketika ditanya secara ringan, mereka menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Satu kejadian yang sulit diabaikan terjadi saat hujan deras di sore hari. Listrik padam dan ruangan menjadi gelap. Ratna duduk diam di sudut ruang tamu. Ketika kilatan petir menerangi ruangan sesaat, terlihat jelas bahwa tubuh Ratna tidak menimbulkan bayangan di dinding, meskipun sumber cahaya cukup kuat. Kejadian itu berlangsung singkat, namun cukup jelas untuk disadari. Saat lampu kembali menyala, Ratna sudah berpindah posisi. Pada tahap ini, tidak ada kesimpulan yang diambil. Semua masih dicari penjelasan logis. Kelelahan, sugesti, dan kondisi psikologis dianggap sebagai kemungkinan. Namun yang sulit diabaikan adalah kenyataan bahwa semua kejanggalan tersebut bersifat konsisten, tidak berubah,
dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda manusiawi yang wajar. Masalahnya bukan pada satu kejadian tertentu, melainkan pada pola yang terbentuk perlahan. Kehidupan bersama Ratna berjalan normal di permukaan. Namun di balik itu, terdapat terlalu banyak detail yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dan sejak titik itu, muncul kesadaran yang pelan tapi pasti. Ratna bukan sekadar perempuan dengan kebiasaan aneh, melainkan sesuatu yang hidup berdampingan dengan sangat rapi, tanpa pernah benar-benar terlihat. Setelah rangkaian kejanggalan yang terus berulang, perhatian mulai tertuju pada satu pertanyaan dasar yang selama ini tidak pernah benar-benar dicari jawabannya. Siapa sebenarnya Ratna? Selama menikah, tidak pernah ada percakapan mendalam tentang asal-usulnya. Tidak ada cerita masa kecil, tidak ada nama orang tua, tidak ada kerabat yang pernah disebutkan. Semua itu sebelumnya dianggap sebagai pilihan pribadi. Namun, pada titik ini, ketiadaan informasi justru menjadi tanda yang tidak bisa lagi diabaikan. Upaya pertama dilakukan dengan cara sederhana. Buku nikah diperiksa kembali. Nama Ratna tercatat dengan jelas, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan penghulu. Secara administratif, pernikahan itu sah. Namun, ada detail kecil yang terasa janggal. Alamat yang tercantum adalah alamat rumah yang kini ditempati bersama. Bukan alamat asal. Tidak ada keterangan pindah, tidak ada catatan domisili sebelumnya. Langkah berikutnya adalah mendatangi kantor desa. Tujuannya bukan untuk menuduh, melainkan memastikan data kependudukan. Awalnya, perangkat desa melayani dengan ramah. Namun suasana berubah saat nama Ratna disebutkan. Seorang staf berhenti menulis, lalu membuka laci arsip lama. Beberapa menit berlalu, dalam keheningan, tidak ada satupun berkas yang ditemukan dengan nama tersebut. Dicoba kemungkinan lain, mungkin Ratna pendatang, atau belum lama menetap. Namun ketika ditanya sejak kapan Ratna tinggal di desa itu, jawaban yang diberikan tidak konsisten. Ada yang mengatakan sudah lama, ada pula yang mengaku tidak pernah melihatnya sebelum pernikahan. Tidak ada satupun warga yang bisa menyebutkan dengan pasti latar belakang Ratna. Perhatian kemudian beralih ke rumah yang ditempati. Rumah itu memang rumah lama, dibangun puluhan tahun lalu. Menurut catatan desa, rumah tersebut pernah kosong cukup lama sebelum akhirnya ditempati kembali. Beberapa warga menyebutkan bahwa rumah itu jarang bertahan lama dihuni. Penghuni sebelumnya sering pindah dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang karena sakit, ada yang karena pekerjaan, dan ada pula yang pergi tanpa pamit. Salah satu warga lanjut usia akhirnya bersedia berbicara. Meski dengan nada berhati-hati, ia menyebutkan bahwa lahan di belakang rumah tersebut dulunya adalah bagian dari pemakaman lama desa. Pemakaman itu sudah dipindahkan puluhan tahun lalu. Namun tidak semua jenazah berhasil diidentifikasi ulang. Beberapa nisan lama dibiarkan tanpa dipindahkan, lalu perlahan tertutup tanah dan tumbuhan. Informasi ini belum cukup untuk menarik kesimpulan. Namun pada hari yang sama, dilakukan penelusuran sederhana ke area belakang rumah. Di antara pohon pisang dan semak liar, ditemukan batu-batu tua yang tertanam miring. Tidak ada tulisan yang jelas, hanya bentuk yang menyerupai nisan lama. Area itu tidak dirawat, namun juga tidak pernah benar-benar dibersihkan. Saat malam tiba, perubahan perilaku Ratna mulai terlihat. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya sering kosong, dan ia beberapa kali terlihat berdiri lama di dekat pintu belakang, menghadap ke arah area yang disebut sebagai bekas pemakaman. Ketika ditanya, Ratna hanya menjawab singkat bahwa ia merasa tidak enak badan. Upaya berikutnya dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati. Nama Ratna dicari melalui catatan lama desa, buku kematian, dan arsip kejadian luar biasa. Di salah satu buku lusuh, terdapat entri tentang seorang perempuan bernama Ratna, meninggal sekitar 1 tahun sebelum pernikahan berlangsung. Usianya tercatat 26 tahun. Penyebab kematian tidak dijelaskan secara rinci. Hanya tertulis meninggal tidak wajar. Tanggal kematian itu menjadi titik penting. Tanggal tersebut hanya terpaut beberapa minggu sebelum pertemuan pertama dengan Ratna. Lokasi kematian juga berada tidak jauh dari desa tersebut, di area yang kini sudah jarang dilewati warga. Catatan itu tidak menyebutkan keluarga yang mengurus pemakaman. Hanya tercantum keterangan bahwa jenazah dimakamkan di pemakaman lama. Informasi tersebut belum dikonfrontasikan secara langsung. Namun sejak hari itu, suasana rumah berubah. Bau bunga Kamboja semakin sering tercium. Pada malam hari, terdengar suara langkah ringan di halaman belakang, meski tidak ada siapapun di sana. Ratna sendiri semakin jarang berbicara.
Dan jika diajak berdiskusi, ia akan mengalihkan pembicaraan atau diam terlalu lama sebelum menjawab. Ada satu kejadian yang memperkuat dugaan. Suatu malam, saat listrik kembali padam, terdengar suara air seperti orang mencuci sesuatu di belakang rumah. Ketika didekati, suara itu berhenti seketika. Di tanah yang lembab, terlihat bekas jejak kaki yang tidak wajar, panjang, tipis, dan berhenti mendadak di dekat pohon pisang. Keesokan harinya, Ratna ditemukan duduk di ruang tamu seperti biasa. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada perubahan raut wajah. Ketika ditanya apakah ia keluar malam, Ratna hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia tidak pernah meninggalkan rumah. Pada titik ini, satu kesadaran mulai terbentuk. Nama Ratna memang ada, tetapi tidak tercatat sebagai orang yang hidup. Rumah yang ditempati berdiri di atas tanah yang menyimpan jejak kematian lama, dan perempuan yang tinggal bersama menunjukkan pola perilaku yang semakin jauh dari batas kewajaran manusia. Namun, belum ada tindakan yang diambil. Semua masih dicatat, diamati, dan disimpan. Karena pada tahap ini, satu hal menjadi jelas. Kebenaran tentang Ratna tidak akan muncul dari pertanyaan langsung, melainkan dari jejak masa lalu yang selama ini sengaja dilupakan. Dan sejak malam itu, jarak antara yang hidup dan yang mati tidak lagi terasa jelas di dalam rumah tersebut. Setelah nama Ratna ditemukan dalam arsip kematian lama desa, langkah berikutnya tidak lagi dilakukan secara terbuka. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pertanyaan langsung yang berisiko memancing reaksi. Semua dilakukan perlahan, dengan satu tujuan: memastikan apakah informasi yang ditemukan benar-benar berkaitan dengan perempuan yang kini tinggal serumah. Pendekatan pertama dilakukan melalui warga sekitar, namun sebagian besar menolak bicara. Setiap kali pembicaraan mengarah ke Ratna, respons mereka hampir selalu sama: hening singkat, lalu perubahan topik. Beberapa warga berpura-pura tidak tahu, yang lain memilih masuk ke rumah tanpa penjelasan. Tidak ada yang tampak terkejut, tetapi juga tidak ada yang bersedia mengonfirmasi. Sikap ini justru menjadi petunjuk. Dalam masyarakat kecil seperti desa tersebut, ketidaktahuan biasanya disertai rasa ingin tahu. Namun dalam kasus ini, yang terlihat adalah kehati-hatian. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak menyebut nama tertentu secara terang-terangan. Seorang pria paruh baya akhirnya bersedia berbicara dengan syarat pembicaraan dilakukan di luar rumah dan tidak direkam. Ia mengatakan bahwa nama Ratna memang pernah dikenal di desa itu, tetapi bukan sebagai warga yang hidup. Menurutnya, Ratna adalah seorang perempuan muda yang meninggal secara tidak wajar. Ceritanya tidak pernah dibicarakan terbuka karena dianggap membawa sial. Kematian Ratna, menurut pria tersebut, terjadi sekitar 1 tahun lalu. Tubuhnya ditemukan di area kebun dekat pemakaman lama dalam kondisi yang tidak utuh. Tidak ada saksi langsung, tidak ada laporan resmi yang lengkap. Keluarga Ratna juga tidak pernah datang menjemput jenazah. Warga hanya menguburkannya seadanya, mengikuti arahan perangkat desa saat itu. Ketika ditanya mengapa tidak ada yang memperingatkan sejak awal, pria itu hanya menjawab singkat bahwa beberapa hal dianggap lebih aman jika dibiarkan. Ia menyebutkan bahwa setiap kali nama Ratna disebut, selalu ada kejadian yang menyusul, entah orang jatuh sakit, ternak mati, atau mimpi buruk berhari-hari. Akhirnya, warga memilih diam. Informasi serupa muncul dari sumber lain, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Seorang ibu tua menyebutkan bahwa perempuan yang kini tinggal di rumah itu mirip sekali dengan Ratna yang dulu, namun lebih tenang dan tidak banyak bicara. Ia juga mengatakan bahwa Ratna dulu dikenal sering muncul menjelang maghrib dan jarang terlihat di siang hari. Bahkan sebelum meninggal, rumah yang ditempati kembali menjadi pusat perhatian. Beberapa warga mengingat bahwa rumah itu pernah menjadi tempat singgah Ratna sebelum kematiannya. Ia disebut sering terlihat duduk sendirian di teras, menatap jalan, tanpa berinteraksi dengan siapapun. Setelah kematiannya, rumah tersebut lama dibiarkan kosong. Pada malam hari, perubahan di dalam rumah semakin terasa. Ratna menjadi lebih sering berdiri di dekat pintu belakang. Tatapannya mengarah ke area bekas pemakaman. Ia tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya pada cahaya terang. Lampu sering dimatikan tanpa alasan. Jika lampu dinyalakan kembali, Ratna akan terlihat gelisah dan memilih berpindah ruangan. Ada satu kejadian yang menjadi penanda penting. Suatu malam, terdengar suara perempuan menangis pelan dari arah belakang rumah. Suara itu tidak melengking, tidak memanggil nama.
hanya isakan yang terputus-putus. Saat didekati suara itu berhenti. Namun, bau bunga Kamboja semakin menyengat, bercampur aroma tanah basah. Keesokan harinya, ditemukan bekas tanah gembur di dekat salah satu batu tua yang menyerupai nisan. Tanah itu seperti baru digali, lalu ditutup kembali dengan kasar. Tidak ada alat di sekitar. Tidak ada jejak kaki manusia dewasa, hanya bekas tekanan panjang yang sulit dijelaskan. Upaya terakhir dilakukan dengan membuka kembali arsip lama desa. Di antara catatan kematian, ditemukan keterangan tambahan tentang Ratna, tertulis bahwa ia meninggal dalam kondisi hamil, meski usia kandungan tidak diketahui. Catatan itu tidak pernah diumumkan ke warga, dan hanya tersimpan dalam arsip internal. Informasi tersebut menjelaskan banyak hal yang sebelumnya tidak masuk akal. Sikap warga yang memilih diam, aroma bunga yang terus muncul, aktivitas di sekitar pemakaman lama, dan kehadiran Ratna yang begitu terikat dengan rumah tersebut. Namun, tidak ada kepanikan yang terjadi. Tidak ada tindakan drastis. Semua masih berada dalam tahap pengamatan. Karena pada titik ini, muncul kesadaran baru. Perempuan yang tinggal di rumah itu bukan datang untuk mengganggu, melainkan melanjutkan sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan sejak malam itu, keberadaan Ratna tidak lagi dianggap sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari sejarah desa yang kembali berjalan di antara orang-orang yang masih hidup. Setelah kesaksian warga dan temuan arsip lama, satu kesimpulan praktis mulai dipertimbangkan. Meninggalkan rumah untuk sementara waktu, bukan sebagai bentuk pelarian, melainkan upaya menurunkan intensitas kejadian dan menguji apakah perubahan lingkungan akan memengaruhi situasi. Rencana ini tidak disampaikan secara terbuka, semua dilakukan pelan, tanpa menunjukkan kecurigaan. Namun, sejak rencana itu muncul, perubahan pada Ratna menjadi lebih jelas. Ia mulai menunjukkan ketidaknyamanan setiap kali pembicaraan mengarah pada bepergian atau pindah tempat. Reaksinya bukan berupa penolakan verbal, melainkan perubahan sikap yang konsisten. Diam lebih lama, tatapan kosong, dan keengganan berada di ruangan yang sama. Pada beberapa kesempatan, ia berdiri menghadap pintu belakang dalam waktu lama, seolah memastikan sesuatu tetap berada di tempatnya. Aktivitas Ratna pada malam hari meningkat. Jika sebelumnya hanya sesekali tidak ditemukan di ranjang, kini hampir setiap dini hari ia tidak berada di kamar. Tidak ada suara langkah yang terdengar. Pintu tidak terbuka, namun keberadaannya selalu terdeteksi oleh aroma bunga yang semakin kuat, terutama di area belakang rumah. Aroma itu bertahan lama, bahkan hingga pagi. Upaya pertama untuk meninggalkan rumah dilakukan pada siang hari. Barang-barang disiapkan secukupnya, dengan alasan menginap di rumah kerabat di kota terdekat. Saat tas diletakkan di ruang tamu, Ratna berdiri diam di dekatnya. Ia tidak berbicara, tidak menahan, tidak bertanya. Namun suhu ruangan terasa turun drastis, dan udara menjadi lembab seperti menjelang hujan. Ketika pintu hendak ditutup, Ratna akhirnya berbicara. Suaranya pelan dan datar. Ia hanya berkata bahwa rumah ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kosong. Tidak ada penjelasan lanjutan. Kalimat itu diucapkan satu kali, tanpa penekanan. Lalu Ratna kembali duduk seperti semula. Keberangkatan tetap dilakukan. Namun, perjalanan tidak berjalan jauh. Di tengah jalan, muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kepala terasa berat, penglihatan menyempit, dan muncul sensasi seperti dipanggil tanpa suara. Tidak ada kejadian fisik, tetapi dorongan untuk kembali begitu kuat. Akhirnya diputuskan untuk berbalik arah. Saat kembali rumah berada dalam kondisi gelap, meski masih sore. Lampu tidak menyala. Pintu belakang terbuka. Di halaman, tanah terlihat basah meski tidak hujan. Ratna ditemukan duduk di lantai ruang tamu, menatap lurus ke depan. Tidak ada ekspresi marah atau kecewa. Ia hanya berdiri dan kembali ke kamar tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, rumah terasa semakin tertutup. Ventilasi yang biasanya memberi sirkulasi udara terasa tidak berfungsi. Bau lembab bercampur aroma bunga menjadi permanen. Hewan-hewan kecil mulai menghindar. Kucing yang sering singgah tidak pernah kembali. Burung-burung tidak lagi bertengger di pohon sekitar rumah. Kondisi fisik juga mulai terpengaruh. Tidur menjadi tidak teratur. Setiap kali terlelap, mimpi yang sama berulang. Berjalan di pemakaman lama, mengikuti jejak seorang perempuan berambut panjang yang tidak pernah menoleh. Mimpi itu selalu berakhir di depan rumah, tepat di bawah pohon pisang yang sudah mati. Pada malam-malam tertentu,
terdengar suara lirih dari balik dinding. Bukan suara langkah atau tangisan, melainkan suara seperti orang berbisik tanpa kata. Suara itu tidak bisa ditentukan arahnya. Kadang dari kamar, kadang dari dapur, kadang dari belakang rumah. Tidak ada respons ketika dicari sumbernya. Ratna sendiri semakin jarang berinteraksi. Ia tidak lagi menyeduh teh, tidak lagi membersihkan rumah secara rutin. Namun rumah tetap dalam kondisi rapi. Seolah ada sesuatu yang mengatur semuanya tanpa terlihat. Ratna lebih sering duduk di tempat yang sama, memandang area belakang rumah, dan sesekali tersenyum tanpa sebab. Satu kejadian penting terjadi menjelang subuh. Saat bangun, terlihat Ratna berdiri di samping ranjang. Wajahnya sangat dekat, tetapi matanya tidak menatap. Ia berbicara pelan, mengatakan bahwa rumah ini adalah tempat terakhir yang ia miliki. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, seperti pernyataan fakta. Ketika ditanya apa maksudnya, Ratna tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar kamar dan menghilang di balik pintu belakang. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara pintu dibuka. Namun aroma bunga tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Upaya kedua untuk pergi tidak pernah dilakukan. Bukan karena takut, melainkan karena muncul kesadaran bahwa meninggalkan rumah bukan solusi. Ada sesuatu yang terikat kuat pada tempat itu, dan keterikatan itu tidak hanya pada Ratna, tetapi juga pada orang yang tinggal bersamanya. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas. Rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat dari semua kejadian. Selama berada di sana, semua yang terjadi akan terus berulang dan menguat. Tidak ada jalan keluar yang sederhana. Dan sejak malam itu, muncul pemahaman baru yang lebih mengkhawatirkan. Yang menjaga Ratna tetap tinggal bukanlah rasa ingin mengganggu, melainkan ketakutan untuk ditinggalkan sekali lagi. Keputusan selanjutnya tidak lagi tentang pergi atau bertahan, melainkan tentang bagaimana menghadapi sesuatu yang sudah terlanjur mengikat diri di antara yang hidup dan yang telah mati. Setelah kegagalan meninggalkan rumah, pendekatan yang diambil berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi rencana pergi, tidak ada lagi pembicaraan tentang pindah atau menjauh. Rutinitas dibiarkan berjalan seperti biasa. Dengan satu perbedaan penting, setiap detail kini diperhatikan dan dicatat. Tujuannya bukan untuk membuktikan apapun, melainkan memahami batas dari situasi yang sedang berlangsung. Perubahan pertama terlihat dari sikap Ratna. Ia tidak lagi sepenuhnya diam. Pada waktu tertentu, terutama menjelang subuh, ia mulai berbicara lebih banyak. Namun, pembicaraan itu tidak pernah utuh. Kalimat-kalimatnya pendek, terpotong, dan sering berhenti di tengah, seolah ada bagian yang tidak bisa atau tidak boleh diucapkan. Pada suatu pagi, Ratna menyebutkan bahwa ia tidak mengingat semua hal tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa ada bagian dari hidupnya yang terasa kosong, seperti waktu yang hilang. Ia hanya mengingat rumah itu, halaman belakang, dan perasaan menunggu yang sangat lama. Tidak ada ingatan tentang keluarga, tentang masa kecil, atau tentang kehidupan sebelum tinggal di tempat tersebut. Ketika ditanya sejak kapan ia merasa seperti itu, Ratna menjawab bahwa waktu tidak lagi terasa sama. Baginya, pagi dan malam tidak memiliki perbedaan yang jelas. Ia hanya tahu bahwa setiap kali gelap datang, ia merasa lebih tenang. Sebaliknya, siang hari membuatnya tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Pengakuan berikutnya muncul tanpa konteks. Ratna mengatakan bahwa ia tidak seharusnya pergi dari rumah itu. Ia menyebutkan bahwa pernah ada usaha untuk menjauh, namun selalu berakhir dengan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada detail tentang bagaimana atau kapan usaha itu dilakukan. Kalimat itu diucapkan seperti mengulang sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Sejak percakapan itu, keterikatan Ratna terhadap rumah semakin jelas. Ia mulai melarang perubahan kecil di dalam rumah. Perabot tidak boleh dipindahkan. Pintu belakang harus selalu tertutup setelah maghrib. Lampu di area tertentu diminta tetap mati. Setiap kali ada pelanggaran, reaksi Ratna tidak berupa kemarahan, melainkan perubahan suasana yang signifikan. Udara menjadi lebih dingin, bau bunga semakin menyengat, dan rasa tertekan muncul tanpa sebab jelas. Kejadian lain terjadi saat mencoba membersihkan area belakang rumah. Tanpa diminta, Ratna muncul dan berdiri tepat di batas tanah yang dianggap aman. Ia tidak melangkah lebih jauh. Ia hanya berkata bahwa bagian itu tidak boleh disentuh. Tidak ada ancaman dalam ucapannya. Namun suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, seperti berasal dari jarak yang jauh. Pada malam yang sama,
mimpi kembali datang. Namun, kali ini berbeda. Tidak lagi berjalan mengikuti sosok perempuan, melainkan berdiri diam di depan rumah, melihat Ratna berdiri di halaman belakang. Dalam mimpi itu, Ratna mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak terdengar. Setiap kali ia mendekat, jarak di antara mereka tetap sama. Bangun dari mimpi tersebut, Ratna sudah duduk di samping ranjang. Ia mengatakan bahwa beberapa hal tidak bisa diceritakan secara langsung. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena setiap kali mencoba, rasa sakit yang sama selalu muncul. Ia tidak menjelaskan rasa sakit seperti apa. Ia hanya menunduk dan diam cukup lama. Sejak saat itu, muncul perubahan pada hubungan yang terjalin. Tidak ada lagi jarak fisik seperti sebelumnya. Ratna tidak lagi menghindari keberadaan di ruangan yang sama. Ia sering duduk lebih dekat, meski tanpa sentuhan. Kehadirannya terasa lebih berat, seolah mengisi seluruh ruang tanpa bergerak. Lingkungan sekitar juga menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tanaman di halaman belakang mulai mengering meski disiram. Tanah menjadi lebih keras dan retak di beberapa bagian. Pada malam hari, suara serangga semakin jarang terdengar. Suasana sunyi menjadi lebih dominan. Bahkan pada jam-jam yang biasanya ramai, satu pernyataan Ratna menjadi titik balik yang jelas. Pada suatu malam, tanpa pertanyaan apapun, ia mengatakan bahwa keberadaannya di rumah itu bergantung pada satu hal, diterima atau tidak. Ia tidak menjelaskan maksud penerimaan tersebut. Tidak ada permintaan eksplisit, namun setelah kalimat itu diucapkan, tekanan di dalam rumah terasa meningkat. Sejak hari itu, Ratna mulai menunjukkan sikap protektif. Ia memperhatikan setiap gerak, setiap niat yang mengarah pada perubahan. Namun, perlindungan itu tidak terasa seperti kepedulian manusia. Lebih mirip upaya menjaga keseimbangan agar sesuatu tidak runtuh sebelum waktunya. Pada tahap ini, satu kesadaran penting muncul. Ratna bukan sekadar sosok yang bertahan karena tidak ingin pergi. Ia terikat oleh sesuatu yang belum selesai, dan ikatan itu kini mulai meluas. Rumah bukan lagi satu-satunya pusat keterikatan. Keberadaan manusia di dalamnya menjadi bagian dari sistem yang sama. Dan sejak pengakuan-pengakuan yang tidak utuh itu muncul, situasi tidak lagi berada dalam wilayah pengamatan semata. Hubungan yang awalnya tampak normal telah berubah menjadi sesuatu yang saling bergantung, dengan batas antara pilihan dan keterpaksaan yang semakin kabur. Setelah pernyataan Ratna tentang penerimaan, situasi di dalam rumah tidak lagi berada pada tingkat yang bisa diabaikan. Perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui peningkatan intensitas kejadian yang sebelumnya bersifat samar. Kini, gangguan tidak hanya terasa secara psikologis, tetapi mulai memengaruhi kondisi fisik dan lingkungan sekitar secara langsung. Gejala pertama muncul pada malam hari. Suara-suara yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas. Bukan lagi bisikan tanpa arah, melainkan langkah ringan yang berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Langkah itu tidak berat, tidak terburu-buru, dan selalu berhenti tepat di depan kamar tidur. Tidak ada upaya masuk. Namun, keberadaannya terasa konsisten, seolah hanya memastikan bahwa seseorang masih berada di dalam. Perubahan berikutnya terlihat pada benda-benda di dalam rumah. Perabot kecil mulai berpindah tempat tanpa penjelasan. Kursi yang sebelumnya berada di ruang tamu ditemukan menghadap pintu belakang. Gelas yang ditinggalkan di meja berpindah ke lantai dapur. Tidak ada suara benturan, tidak ada tanda aktivitas manusia. Semua perubahan terjadi dalam keadaan rumah sunyi. Ratna sendiri menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi hanya diam atau memberi peringatan halus. Pada beberapa kesempatan, ia terlihat mengamati dengan intens, mengikuti pergerakan dari satu ruangan ke ruangan lain. Tatapannya tidak menakutkan, namun terasa kosong dan fokus, seperti memastikan sesuatu tetap berada dalam batas yang diinginkan. Upaya untuk menguji situasi dilakukan dengan sederhana. Lampu di area belakang rumah dinyalakan kembali pada malam hari, meski sebelumnya diminta untuk dibiarkan mati. Tidak lama setelah lampu menyala, terdengar suara ketukan pelan dari arah halaman. Ketukan itu tidak keras, namun ritmenya teratur. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Lampu kemudian mati dengan sendirinya. Gangguan fisik mulai dirasakan pada tubuh. Bangun tidur disertai rasa berat di dada dan tengkuk. Tidak ada bekas luka, namun muncul memar kecil berwarna kebiruan di lengan dan punggung. Memar itu tidak terasa sakit saat disentuh, namun bertahan selama beberapa hari sebelum menghilang sendiri. Lingkungan sekitar rumah juga menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Jalan kecil di depan rumah menjadi sepi, bahkan pada jam-jam biasanya ramai.
Warga jarang terlihat lewat. Ketika ada yang melintas, mereka mempercepat langkah dan tidak menoleh ke arah rumah. Pada malam hari, suara kendaraan hampir tidak terdengar sama sekali. Satu kejadian penting terjadi menjelang tengah malam. Saat berada di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar. Ketika diperiksa, lemari pakaian terbuka dan seluruh isinya berserakan di lantai. Ratna berdiri di sudut kamar, membelakangi dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak ada reaksi ketika dipanggil. Saat itu, untuk pertama kalinya, muncul rasa bahwa situasi telah melampaui batas pengamatan. Namun sebelum ada tindakan apapun, Ratna berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya. Nada bicaranya lebih dalam dan datar. Ia mengatakan bahwa beberapa batas telah dilanggar dan bahwa keseimbangan di dalam rumah terganggu. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada kemarahan yang ditunjukkan. Namun setelah kalimat itu diucapkan, suhu ruangan turun drastis. Napas terlihat berembun, meski bukan musim dingin. Bau bunga Kamboja bercampur aroma tanah basah memenuhi kamar. Kejadian itu menjadi pemicu perubahan berikutnya. Sejak malam tersebut, Ratna tidak lagi terlihat sepenuhnya seperti sebelumnya. Wajahnya tetap sama, namun ekspresinya seringkali tidak sinkron dengan situasi. Ia bisa tersenyum saat suasana tegang, atau diam terlalu lama saat diajak bicara. Pada beberapa kesempatan, bayangannya terlihat terpisah dari sumber cahaya, bergerak sedikit lebih lambat. Gangguan juga mulai meluas keluar rumah. Pada suatu pagi, ditemukan bekas goresan panjang di pintu belakang, seperti bekas kuku. Goresan itu tidak dalam, namun cukup jelas terlihat. Tidak ada hewan yang bisa menjangkaunya. Pada malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari arah bekas pemakaman lama. Berlangsung cukup lama, hingga menjelang subuh. Tidur menjadi semakin sulit. Setiap kali terlelap, muncul sensasi seperti ada yang duduk di tepi ranjang. Tidak ada sentuhan, namun beratnya terasa jelas. Ketika membuka mata, Ratna selalu berada di dekat, menatap dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Upaya untuk mencari bantuan mulai dipertimbangkan. Namun setiap kali niat itu muncul, terjadi gangguan kecil yang mengalihkan perhatian. Telepon genggam, mati tanpa sebab. Kendaraan sulit dinyalakan. Bahkan ketika mencoba berbicara dengan warga tertentu, pembicaraan selalu terputus oleh alasan mendadak. Pada titik ini, konflik tidak lagi bersifat internal. Keberadaan Ratna tidak hanya memengaruhi satu orang, tetapi seluruh ruang di sekitarnya. Rumah menjadi pusat tekanan, dan siapapun yang berada di dalamnya ikut terikat dalam pola yang sama. Kesadaran pun muncul bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut tanpa keputusan. Namun setiap pilihan memiliki risiko. Bertahan berarti menerima intensitas gangguan yang semakin nyata. Pergi berarti memicu sesuatu yang belum diketahui akibatnya. Setelah gangguan mulai memengaruhi kondisi fisik dan lingkungan sekitar, pilihan untuk tetap diam tidak lagi dianggap aman. Keputusan diambil untuk mencari bantuan dari luar, dengan pendekatan yang hati-hati dan tidak mencolok. Tujuannya bukan untuk menantang atau mengusir, melainkan mencari cara agar situasi tidak semakin memburuk. Langkah pertama dilakukan dengan mendatangi seorang tokoh tua yang dikenal warga sebagai orang yang memahami urusan spiritual desa. Pertemuan dilakukan di luar wilayah rumah. Pada siang hari, tokoh tersebut tidak banyak bertanya. Ia hanya mendengarkan kronologi secara singkat, lalu meminta satu hal: jangan membawa apapun dari rumah itu saat datang menemuinya. Setelah mendengar penjelasan, tokoh tersebut menyampaikan satu pernyataan yang sederhana namun berat. Ia mengatakan bahwa keberadaan Ratna bukan sepenuhnya agresif, tetapi terikat kuat pada tempat dan status yang belum selesai. Ikatan itu tidak berdiri sendiri. Ada hubungan yang sudah terlanjur terbentuk dan tidak bisa diputus tanpa konsekuensi. Saran pertama adalah melakukan ritual penenangan, bukan pengusiran. Ritual itu bertujuan mengembalikan batas antara yang hidup dan yang telah mati tanpa memicu reaksi balasan. Waktu pelaksanaan ditentukan pada malam Jumat menjelang subuh, saat kondisi dianggap paling stabil. Persiapan dilakukan tanpa melibatkan Ratna secara langsung. Beberapa benda sederhana disiapkan sesuai arahan. Air bersih, bunga tertentu, dan doa-doa yang dibacakan pelan. Tidak ada simbol besar, tidak ada sesajen mencolok. Semua dilakukan agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Namun sejak persiapan dimulai, perubahan pada Ratna menjadi jelas. Ia terlihat gelisah. Gerakannya tidak lagi tenang. Ia beberapa kali berdiri tanpa tujuan, lalu duduk kembali di tempat yang sama.
Tatapannya sering mengarah ke sudut ruangan, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Pada malam yang ditentukan, suasana rumah terasa berbeda sejak awal. Udara lebih berat, suara di sekitar rumah hampir tidak ada. Bahkan, serangga malam tidak terdengar. Lampu menyala stabil. Namun cahaya terasa redup meski daya tidak berkurang. Ritual dimulai sesuai arahan. Doa dibacakan pelan, tanpa pengucapan keras. Air diletakkan di tengah ruangan. Pada awalnya tidak ada reaksi. Suasana tetap sunyi. Namun beberapa menit kemudian, aroma bunga Kamboja muncul dengan intensitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ratna tidak berada di ruangan saat ritual dimulai. Namun ketika doa memasuki bagian tertentu, terdengar langkah pelan dari arah kamar. Ratna muncul di ambang pintu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ekspresinya berubah. Tatapannya kosong, dan senyumnya muncul perlahan, tidak sinkron dengan situasi. Tokoh tua yang memimpin ritual menghentikan bacaan sejenak. Ia memperhatikan Ratna tanpa mendekat. Dalam nada tenang, ia menyampaikan bahwa ritual ini tidak bertujuan menyakiti. Tidak ada respons verbal dari Ratna. Namun suhu ruangan turun drastis dan napas mulai terlihat berembun. Ketika doa dilanjutkan, reaksi mulai muncul. Air di wadah bergetar pelan. Lampu berkedip sekali, lalu stabil kembali. Dari arah belakang rumah, terdengar suara gesekan tanah. Seperti sesuatu diseret perlahan. Ratna melangkah masuk ke ruangan dan berdiri tepat di samping air tersebut. Pada titik itu, ritual tidak lagi berjalan sesuai rencana. Ratna berbicara dengan suara yang tidak sama seperti sebelumnya. Nada bicaranya datar dan lebih dalam. Ia mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan tidak akan berhasil, karena ikatan yang terbentuk bukan hanya soal tempat, tetapi juga soal janji yang sudah diucapkan. Pernyataan tersebut menjadi penanda kegagalan ritual. Tokoh tua menghentikan semua bacaan dan meminta agar tidak dilanjutkan. Ia mengatakan bahwa situasi telah berubah sejak awal, dan setiap upaya pemutusan sepihak hanya akan memperkuat keterikatan. Setelah ritual dihentikan, suasana tidak kembali normal. Bau bunga bertahan lama. Ratna berdiri diam cukup lama, lalu berjalan ke belakang rumah tanpa suara. Tidak ada langkah kaki, tidak ada pintu yang terbuka. Namun keberadaannya terasa menjauh secara perlahan. Keesokan harinya, tokoh tua kembali menyampaikan kesimpulan. Ia mengatakan bahwa pelepasan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa karena Ratna tidak sepenuhnya berada di satu sisi. Ia terikat oleh status yang diberikan, dan selama status itu tidak dicabut dengan cara yang benar, keberadaannya akan tetap stabil di rumah tersebut. Ia juga menyampaikan satu peringatan penting. Jika dibiarkan terlalu lama, ikatan itu tidak hanya mempertahankan keberadaan Ratna, tetapi juga mengikis batas manusia yang hidup bersamanya. Perubahan akan terjadi pelan, tanpa disadari, hingga titik di mana perbedaan tidak lagi terasa. Sejak malam ritual itu, kondisi Ratna berubah drastis. Ia menjadi lebih tenang, namun kehadirannya terasa lebih kuat. Ia tidak lagi menghilang pada malam hari. Ia selalu berada di dalam rumah, mengamati, seolah memastikan semuanya tetap berada di jalur yang ia kehendaki. Pada tahap ini, satu hal menjadi jelas. Upaya pelepasan telah gagal. Tidak ada jalan mundur yang sederhana. Setiap tindakan selanjutnya harus dipertimbangkan dengan risiko yang lebih besar. Setelah kegagalan ritual pelepasan, tidak ada lagi upaya untuk mengubah keadaan secara sepihak. Pendekatan yang diambil berubah menjadi pengamatan pasif dan penerimaan terbatas dengan tujuan mencegah eskalasi lebih lanjut. Semua keputusan kini diambil dengan satu pertimbangan utama, menjaga keseimbangan agar situasi tidak berubah menjadi lebih berbahaya. Tokoh tua yang sebelumnya dimintai bantuan memberikan penjelasan lanjutan. Ia mengatakan bahwa ikatan yang terbentuk antara manusia dan Ratna bukanlah hubungan biasa. Pernikahan yang dilakukan telah memenuhi unsur niat, saksi, dan pengakuan. Meskipun salah satu pihak tidak lagi berada dalam keadaan hidup secara fisik, dalam konteks tertentu, ikatan semacam itu dianggap sah di alam yang berbeda. Penjelasan tersebut membawa implikasi yang berat. Status Ratna tidak bisa diperlakukan sebagai gangguan liar. Ia memiliki posisi yang jelas di dalam struktur hubungan yang terbentuk. Selama status itu tidak dibatalkan dengan cara yang setara, keberadaannya akan terus stabil, bahkan semakin kuat seiring waktu. Upaya untuk membatalkan ikatan secara administratif dianggap tidak memiliki dampak apapun. Buku nikah, dokumen,
atau catatan resmi hanya berlaku di satu sisi. Di sisi lain, yang berlaku adalah pengakuan dan keterikatan yang sudah terlanjur diterima. Selama Ratna menganggap dirinya masih memiliki peran, ikatan tersebut tetap berjalan. Pada titik ini, perilaku Ratna menunjukkan perubahan signifikan. Ia tidak lagi bersikap defensif. Sebaliknya, ia menjadi lebih aktif dalam mengatur keseharian. Jam tidur menjadi lebih teratur. Beberapa ruang rumah mulai ia tetapkan fungsinya. Ada area yang tidak boleh dimasuki setelah waktu tertentu. Semua aturan disampaikan tanpa ancaman, namun ditegakkan dengan konsistensi. Kehadiran Ratna juga terasa semakin nyata. Ia tidak lagi menghindari cermin sepenuhnya, meski tetap tidak menatap bayangannya sendiri. Suhu tubuhnya masih dingin, namun tidak lagi ekstrem. Bau bunga tetap muncul, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah dan terkontrol. Namun di balik kestabilan itu, tekanan lain muncul. Batas antara kehadiran Ratna dan dunia luar semakin kabur. Waktu terasa berjalan tidak konsisten. Hari-hari berlalu tanpa penanda yang jelas. Aktivitas di luar rumah mulai jarang dilakukan. Setiap kali berada jauh dari rumah, muncul dorongan kuat untuk segera kembali. Lingkungan sekitar juga mengalami perubahan halus. Beberapa warga mulai melihat Ratna di teras rumah pada malam hari. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Mereka hanya melintas lebih cepat dan menghindari kontak mata. Tidak ada lagi upaya memperingatkan. Semua pihak seolah menerima keberadaan tersebut sebagai bagian dari keseharian. Dalam percakapan tertentu, Ratna akhirnya menyampaikan potongan pengakuan yang lebih jelas. Ia mengatakan bahwa pernikahan tersebut memberikan sesuatu yang selama ini ia cari. Pengakuan sebagai bagian dari dunia yang berjalan. Tanpa status itu, ia akan kembali terikat pada tempat dan masa yang sama, tanpa arah dan tanpa akhir. Ia juga mengatakan bahwa ikatan itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Keberadaannya di rumah bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai penjaga. Namun penjagaan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Semakin lama ikatan dipertahankan, semakin besar penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak yang masih hidup. Tokoh tua kembali memberikan satu peringatan terakhir. Ia mengatakan bahwa jika ikatan ini dibiarkan berjalan terlalu lama, perubahan akan menjadi permanen. Bukan perubahan fisik yang terlihat, melainkan perubahan batas. Perasaan takut akan memudar. Kejanggalan akan terasa normal. Dan pada satu titik, perbedaan antara hidup dan mati tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan. Pilihan yang tersisa menjadi semakin sempit. Membatalkan ikatan berarti memicu reaksi yang tidak dapat diprediksi. Mempertahankan ikatan berarti menerima perubahan jangka panjang yang tidak bisa dibalikkan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman. Pada tahap ini, satu kesadaran muncul dengan jelas. Pernikahan tersebut bukan kesalahan teknis atau kebetulan. Ia adalah titik temu dari dua kebutuhan yang berbeda. Satu pihak mencari ketenangan, pihak lain mencari pengakuan. Dan selama kedua kebutuhan itu masih saling mengisi, ikatan tersebut akan terus bertahan, terlepas dari batas dunia yang memisahkan. Keputusan akhir tidak diambil dalam satu malam. Tidak ada momen dramatis atau peristiwa besar yang menandai perubahan arah. Semua berjalan perlahan, hampir tanpa disadari. Situasi yang sebelumnya terasa tidak wajar mulai diterima sebagai bagian dari keseharian. Bukan karena keberanian, melainkan karena kelelahan dan kebutuhan akan kestabilan. Pilihan untuk mempertahankan ikatan diambil dengan satu syarat. Tidak ada upaya lebih lanjut untuk mengubah keadaan. Tidak ada ritual lanjutan. Tidak ada pencarian bantuan baru. Semua pihak yang terlibat menyadari bahwa setiap gangguan terhadap keseimbangan yang telah terbentuk berpotensi memicu konsekuensi yang lebih berat. Seiring waktu, kehidupan di dalam rumah menjadi teratur dengan caranya sendiri. Ratna menetapkan batas-batas yang jelas, dan batas itu diikuti tanpa perlawanan. Ada jam-jam tertentu yang harus dihindari. Ada ruang yang tidak lagi digunakan. Tidak ada lagi upaya untuk memahami alasannya. Kepatuhan menjadi bagian dari rutinitas. Perubahan paling terasa terjadi pada persepsi. Kejanggalan yang dulu menimbulkan ketakutan, kini tidak lagi memicu reaksi emosional. Aroma bunga Kamboja menjadi penanda waktu, bukan ancaman. Suhu dingin tidak lagi dianggap aneh. Kehadiran Ratna diterima sebagai fakta, bukan pertanyaan. Hubungan yang terjalin juga berubah. Tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada upaya saling memahami. Interaksi berlangsung seperlunya, dengan kesadaran bahwa masing-masing pihak berada di batas yang berbeda. Ratna tidak lagi menunjukkan sikap protektif berlebihan. Ia menjalankan perannya dengan tenang,
seolah semua telah berada di tempat yang semestinya. Lingkungan sekitar menyesuaikan diri. Warga tidak lagi membicarakan rumah tersebut secara terbuka. Jalan di depannya kembali dilalui, meski tetap dengan jarak emosional. Tidak ada gangguan besar yang dilaporkan. Tidak ada kejadian yang menarik perhatian luar. Keberadaan rumah itu menjadi bagian dari lanskap desa yang tidak lagi dipertanyakan. Namun penyesuaian itu datang dengan harga yang tidak kecil. Keterikatan pada rumah semakin kuat. Setiap kali berada jauh, muncul rasa kosong yang sulit dijelaskan. Dorongan untuk kembali tidak disertai rasa takut, melainkan rasa kewajiban. Rumah itu tidak lagi sekadar tempat tinggal, tetapi titik orientasi. Tokoh tua yang sebelumnya terlibat tidak lagi datang. Dalam pertemuan terakhir, ia hanya menyampaikan satu kalimat singkat. Selama keseimbangan dijaga, tidak akan ada gangguan besar. Namun ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan semacam ini bersifat satu arah. Penyesuaian lebih banyak terjadi pada pihak yang masih hidup. Tanda-tanda penyesuaian itu muncul pelan. Waktu tidur bergeser mengikuti pola malam. Aktivitas siang hari semakin berkurang. Preferensi terhadap cahaya berubah. Tidak ada perubahan fisik yang mencolok. Namun perubahan kebiasaan berlangsung konsisten. Ratna tetap berada di rumah. Ia tidak pernah meninggalkan area tersebut. Keberadaannya stabil, tidak lagi disertai gangguan mencolok. Ia tidak meminta apapun secara langsung. Namun, keberadaannya menjadi pusat dari semua keputusan, baik yang disadari maupun tidak. Dalam catatan akhir, terdapat satu refleksi yang disampaikan tanpa emosi. Keputusan untuk menerima bukan berarti tidak ada pilihan lain, melainkan pengakuan bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Dalam kasus ini, konsekuensi tersebut dipilih dan dijalani. Cerita ini tidak ditutup dengan pelepasan atau kemenangan. Tidak ada kejahatan yang dikalahkan. Tidak ada kebenaran yang sepenuhnya memulihkan keadaan. Yang ada hanyalah kehidupan yang berjalan dengan aturan baru, di mana batas antara yang hidup dan yang telah mati tidak lagi ditegaskan setiap hari. Kisah ini tidak ditutup dengan teriakan, tidak juga dengan pengusiran atau kemenangan. Karena dalam beberapa kasus, yang paling menakutkan bukanlah saat makhluk gaib menampakkan diri, melainkan saat manusia belajar hidup berdampingan dengannya. Apa yang dialami dalam cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua ikatan terbentuk karena cinta, dan tidak semua pernikahan terjadi di dunia yang sama. Ada janji yang diucapkan tanpa sadar, ada penerimaan yang lahir karena kelelahan, dan ada keputusan yang diambil bukan karena benar, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam membuka pintu kehidupan. Karena tidak semua yang datang mengetuk berniat pergi kembali. Jika kalian punya pengalaman serupa atau kisah nyata yang belum pernah diceritakan ke siapapun, kalian bisa mengirimkannya ke Ruang Mistis. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya di Ruang Mistis.